Aisyah membanting pintu rumah keluarganya di pinggiran Jakarta dengan tangan gemetar, air mata mengalir deras di wajahnya yang pucat. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat beragama, baru saja mengumumkan keputusan itu di depan seluruh keluarga. Rumah warisan yang seharusnya menjadi miliknya sebagai anak sulung diberikan sepenuhnya kepada adik laki-lakinya, karena dia telah menyimpang dari ajaran Tuhan. Malam itu, Aisyah dipaksa pindah ke gudang belakang rumah, sebuah ruangan sempit berdebu yang biasa digunakan untuk menyimpan barang bekas, tanpa listrik yang layak atau air mengalir. Hoax itu datang seperti petir di siang bolong. Aisyah, wanita berusia 28 tahun yang bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan kecil di Jakarta, tidak pernah membayangkan bahwa rahasianya akan terbongkar secepat ini. Semuanya bermula dari sebuah pesan singkat yang salah kirim, pesan dari kekasihnya, Sari, yang berisi ungkapan cinta yang mesra. Pesan itu malah masuk ke ponsel ibunya, yang sedang meminjam perangkat Aisyah untuk menelepon saudara. Ibu langsung histeris, memanggil ayah dan adik laki-laki, dan dalam hitungan jam, keluarga itu berubah menjadi pengadilan dadakan. "Kamu bukan anakku lagi jika kamu memilih jalan sesat ini," teriak ayahnya, suaranya bergema di ruang tamu yang biasanya penuh tawa. Aisyah mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya tenggelam dalam tuduhan dan kutipan ayat suci yang dilontarkan ayahnya. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di gudang, ditemani hanya oleh cahaya lilin yang redup. Gudang itu lembab, bau tanah basah menyengat hidungnya. Dia memeluk lututnya, mengingat bagaimana dia bertemu Sari 2 tahun lalu di sebuah kedai buku di kawasan Blok M Sari, seorang desainer grafis berusia 20 genep tahun dengan senyum yang selalu membuat hati Aisyah tenang. Adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa utuh. Mereka mulai dari obrolan ringan tentang Noel Eminis, lalu berkembang menjadi pertemuan rahasia yang penuh gairah emosional. Tapi sekarang semuanya terancam. Aisyah tahu, di Indonesia, di mana masyarakat mayoritas Muslim dan norma tradisional masih kuat, orientasi seperti miliknya sering dianggap sebagai dosa besar. Keluarganya, yang berasal dari keluarga Jawa yang konservatif, tidak akan pernah menerima. Keesokan harinya, Aisyah bangun dengan tubuh pegal karena tidur di atas tikar tipis. Dia harus pergi bekerja, tapi pikirannya kacau. Di kantor, dia berusaha fokus pada naskah yang sedang diedit, tapi setiap kata tentang cinta dan penerimaan membuatnya teringat Sari. Dia mengirim pesan ke Sari, "Keluargaku tahu. Mereka usir aku ke gudang." Balasan Sari datang cepat, "Aku datang ke sana sekarang." Tapi Aisyah menolak. Dia tidak ingin Sari terlibat dalam kekacauan ini. Sore itu, saat pulang, Aisyah melihat adik laki-lakinya, Budi, sedang memindahkan barang-barangnya ke kamar utama rumah. Budi, yang berusia 24 tahun dan baru lulus kuliah, tampak tidak nyaman tapi tetap diam. "Bak," katanya pelan. Aisyah hanya mengangguk, hatinya sakit melihat saudaranya yang dulu dekat kini seperti orang asing. Malam kedua di gudang semakin berat. Aisyah mendengar suara keluarganya tertawa di rumah utama, seolah-olah kehidupannya tidak pernah ada. Dia mulai mempertanyakan segalanya, apakah mencintai Sari benar-benar salah? Di masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tidak diakui dan sering menjadi bahan ejekan, Aisyah merasa terjebak antara hati dan norma. Dia ingat saat kecil, ayahnya selalu mengajarkan nilai-nilai keluarga, tapi sekarang nilai itu digunakan untuk menghancurkannya. Aisyah memutuskan untuk bertemu Sari besok, mencari dukungan. Tapi di dalam hatinya, ada ketakutan, bagaimana jika Sari juga meninggalkannya karena tekanan ini. Hari berikutnya, Aisyah bertemu Sari di sebuah taman kecil di dekat Senayan. Sari memeluknya erat, matanya penuh kekhawatiran. "Kita bisa atasi ini bersama," kata Sari. Mereka berbicara panjang lebar,
tentang bagaimana Sari juga pernah menyembunyikan orientasinya dari keluarganya yang tinggal di Bandung. Tapi keluarga Sari lebih liberal, meski tetap hati-hati. Aisyah merasa sedikit lega, tapi saat pulang, dia melihat ibunya menunggu di depan gudang. "Kamu harus putus dengan perempuan itu, atau jangan pernah kembali ke rumah ini," kata ibunya dingin. Aisyah terdiam, hatinya terbelah. Keputusan pertama muncul, dia memilih untuk tetap bersama Sari, meski itu berarti kehilangan segalanya. Tapi dia tidak tahu bahwa pilihan itu akan memicu serangkaian konflik yang lebih besar. Di kantor, rumor mulai beredar. Seorang rekan kerja yang dekat dengan keluarganya mendengar cerita itu dan mulai menjauh. Aisyah merasa diintai, setiap tatapan seolah menilai. Dia mulai mencari apartemen murah, tapi gajinya pas-pasan. Sari menawarkan untuk tinggal bersama, tapi Aisyah ragu, dia tidak ingin membebani kekasihnya. Malam itu, di gudang, Aisyah menangis sendirian, memikirkan masa depan yang gelap. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk cinta sejati? Aisyah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di gudang, meski setiap malam terasa seperti siksaan. Dia membeli lampu baterai dan selimut tebal untuk membuat tempat itu lebih layak, tapi bau lembab tetap menempel. Sari datang setiap akhir pekan, membawa makanan dan cerita untuk menghibur. "Kita bisa pindah ke apartemen kecil di pinggiran," usul Sari suatu hari. Aisyah mengangguk, tapi di dalam hati, dia tahu itu tidak semudah itu. Keluarganya mulai menekan lebih keras. Ayahnya menelepon atasan Aisyah, menceritakan masalah keluarga yang sebenarnya adalah upaya untuk membuatnya dipecat. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Dia dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai Islam tradisional, di mana pernikahan adalah antara laki-laki dan perempuan. Setiap malam, dia berdoa, meminta petunjuk, tapi jawaban tidak pernah datang. "Apakah aku berdosa?" gumamnya pada diri sendiri. Sari, yang lebih progresi karena latar belakang keluarganya di kota besar, mencoba meyakinkan, cinta bukan dosa, Ais. Masyarakat yang salah. Tapi Aisyah tahu, di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat di beberapa daerah, mereka harus hati-hati. Mereka mulai merencanakan untuk pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka, tapi itu berarti meninggalkan pekerjaan dan keluarga. Suatu hari, Budi datang ke gudang secara diam-diam. "Mbak, aku nggak setuju sama keputusan ayah," katanya. Aisyah terkejut, adiknya yang biasanya patuh ternyata punya hati nurani. Budi menceritakan bagaimana ayah memaksanya menerima rumah itu, dengan ancaman jika menolak, dia juga akan diusir. "Ini bukan adil, Mbak. Tapi aku takut." Aisyah memeluk adiknya, tapi di saat yang sama, ada rasa sakit karena Budi tetap diam di depan keluarga. Ini adalah momen pertama di mana Aisyah melihat retaknya kesetiaan keluarga. Di tempat kerja, tekanan meningkat. Atasan Aisyah, seorang pria paruh baya yang konservatif, memanggilnya ke ruangan. "Saya dengar masalah keluarga kamu. Kalau ini mempengaruhi kinerja, saya harus pertimbangkan ulang." Aisyah menahan amarah, dia tahu ini dari ayahnya. Dia memutuskan untuk bekerja lebih keras, membuktikan bahwa orientasinya tidak memengaruhi profesionalismenya. Tapi malam itu, Sari marah besar saat mendengar. "Kamu nggak bisa biarin mereka begini. Kita harus lawan." Mereka bertengkar pertama kali. Aisyah ingin damai, Sari ingin konfrontasi. Akhirnya, mereka berdamai, tapi benih keraguan tertanam. Aisyah mulai bergabung dengan komunitas online di Indonesia secara anonim. Di forum itu, dia membaca cerita serupa, wanita yang diusir keluarga, kehilangan pekerjaan karena rumor. Itu memberi kekuatan, tapi juga ketakutan. Suatu malam, Sari mengajaknya ke pertemuan rahasia di sebuah cafe di Kemang.
Di sana, Aisyah bertemu wanita-wanita lain yang berjuang. Salah satunya, Lina, menceritakan bagaimana dia kehilangan anaknya karena mantan suaminya menggunakan orientasinya sebagai alasan di pengadilan. Cerita itu membuat Aisyah gemetar, apakah ini masa depannya? Kembali ke gudang, Aisyah menerima surat dari ayahnya, kembalilah ke jalan benar, atau jangan pernah hubungi kami lagi. Itu adalah ultimatum. Aisyah merobek surat itu, tapi hatinya hancur. Dia memilih Sari, tapi harga yang dibayar adalah isolasi total dari keluarga. Sari mendukung, tapi Aisyah mulai merasa beban. Apakah aku egois? Tanyanya pada Sari. Jawaban Sari, tidak, kamu berani. Tapi di dalam, Aisyah tahu perjuangan baru dimulai. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang melelahkan. Aisyah bekerja overtime untuk menabung, Sari membantu mencari apartemen. Tapi lalu datang pengkhianatan pertama, seorang teman lama Aisyah, yang tahu rahasianya, membocorkan ke media sosial. Postingan itu viral di grup keluarga besar, dengan komentar penuh kebencian. Dia membawa malu bagi keluarga, tulis sepupu Aisyah. Aisyah merasa dunia runtuh, sekarang bukan hanya keluarga, tapi masyarakat luas yang menilai. Sari marah, ingin balas dendam, tapi Aisyah menahan. Kita harus lebih kuat dari mereka. Tapi malam itu, di gudang yang dingin, Aisyah menangis, mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan? Pengkhianatan dari teman lama itu membuka pintu bagi badai yang lebih besar. Aisyah bangun pagi dengan ponsel berdering tak henti, pesan-pesan kebencian dari nomor tak dikenal. Kembalilah ke neraka, lesbian, baca salah satunya. Dia memblokir semuanya, tapi kerusakan sudah terjadi. Di kantor, rekan-rekan mulai berbisik, atasan memanggil lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. Ini memengaruhi reputasi perusahaan. Pertimbangkan resign. Aisyah menolak, tapi dia tahu waktu tinggal sedikit. Sari datang ke gudang malam itu, membawa berita buruk, keluarganya di Bandung juga tahu, dari rumor yang menyebar. Ibunya menelepon, meminta Sari putus. Kamu bisa dapat pria baik, Sari. Jangan ikut jalan sesat. Sari menangis di pelukan Aisyah, tapi dia tegas, aku pilih kamu. Namun, tekanan itu membuat hubungan mereka retak. Mereka mulai sering bertengkar, Aisyah ingin diam, Sari ingin terbuka. Kita harus demo bergabung dengan aktivis, kata Sari. Aisyah takut, di Indonesia itu berbahaya. Bisa dipenjara. Konfrontasi puncak terjadi saat ayah Aisyah datang ke gudang. Kamu harus ikut terapi konversi, katanya dingin. Aisyah terkejut, terapi itu, yang sering dianggap penyiksaan oleh komunitas internasional, masih ada di beberapa klinik rahasia di Jakarta. Tidak, ayah. Ini bukan penyakit, balas Aisyah dengan suara gemetar. Ayahnya pergi dengan amarah, tapi meninggalkan ancaman, kalau tidak, rumah ini akan dijual, dan gudang ini juga hilang. Aisyah hancur, sekarang bukan hanya rumah, tapi tempat tinggal terakhirnya terancam. Budi kembali datang, kali ini dengan rahasia, ayah rencana jodohkan aku cepat, supaya rumah aman. Aisyah marah, adiknya digunakan sebagai pion. Tapi Budi memilih diam, takut kehilangan warisan. Itu adalah pengkhianatan dari saudara sendiri, meski pasti. Aisyah merasa sendirian total. Di pertemuan komunitas berikutnya, Aisyah bertemu dengan aktivis veteran, Bu Ratna, yang menceritakan perjuangannya di era Orde Baru. Kita harus lawan denisi masyarakat tentang normal, kata Bu Ratna. Terinspirasi, Aisyah memutuskan untuk bicara terbuka di forum online. Postingannya mendapat dukungan, tapi juga ancaman. Sari bangga, tapi khawatir. Ini berisiko, Ais. Malam itu serangan datang, gudang dibobol, barang-barang Aisyah dirusak.
Pesan tertinggal, pergi dari sini, penyimpang. Aisyah curiga keluarganya terlibat, tapi tak punya bukti. Sari memaksa Aisyah pindah ke apartemennya sementara. Kita tak bisa tinggal di sini lagi. Aisyah setuju, tapi hatinya berat, ini berarti bergantung pada Sari, sesuatu yang dia takutkan. Di apartemen Sari, mereka mulai hidup bersama, tapi tekanan luar membuat mereka saling curiga. Sari mendapat tawaran kerja di luar kota, tapi menolak karena Aisyah. Kamu jangan korbankan karier untuk aku, kata Aisyah. Mereka bertengkar lagi, kali ini hebat. Kamu selalu ragu. Apa aku nggak cukup, jerit Sari. Aisyah menangis, aku takut kehilanganmu karena ini semua. Mereka berdamai, tapi luka tetap. Aisyah kehilangan pekerjaan seminggu kemudian. Atasan bilang restrukturisasi, tapi jelas karena rumor. Sekarang tanpa penghasilan, Aisyah merasa tak berguna. Dia mulai mencari kerja baru, tapi setiap wawancara, masa lalu menghantui. Sari mendukung finansial, tapi itu membuat Aisyah merasa rendah. Konflik moral muncul, apakah dia harus pura-pura strike untuk bertahan? Hidup di apartemen Sari membawa campuran lega dan ketegangan baru. Aisyah mencari pekerjaan relance sebagai editor, tapi klien jarang karena reputasinya rusak. Setiap hari, dia melihat Sari berangkat kerja dengan senyum paksa, tahu kekasihnya lelah menanggung beban. Aku bisa handle, kata Sari, tapi Aisyah tahu itu bohong. Malam-malam mereka diisi diskusi panjang tentang masa depan, pindah ke luar negeri. Tapi Isa sulit untuk pasangan sesama jenis di Indonesia. Pengkhianatan berikutnya datang dari tak terduga. Lina, teman dari komunitas, ternyata membocorkan cerita Aisyah ke media untuk dapat simpati sendiri. Artikel online muncul, wanita diusir keluarga karena lesbian, tinggal di gudang. Nama Aisyah disebut, meski disamarkan. Aisyah marah besar, kepercayaannya rusak. Kenapa orang seperti kita saling tikam, tanyanya pada Sari. Sari menghibur, tapi hubungan mereka semakin rapuh. Ayah Aisyah menelepon, lihat apa yang kamu sebabkan. Malu bagi keluarga. Aisyah balas, ayah yang usir aku. Percakapan berakhir dengan ayah memutus telepon. Budi datang ke apartemen, memohon maaf, aku tolak warisan itu, Mbak. Tapi ayah marah besar. Aisyah memakan, tapi luka dalam. Budi memilih keluarga daripada keadilan. Aisyah memutuskan untuk lawan, dia ikut kampanye online melawan diskriminasi LGBT di Indonesia. Postingannya viral, mendapat dukungan dari aktivis internasional. Tapi di rumah, Sari mulai menjauh. Ini terlalu berbahaya, Ais. Aku takut kehilangan pekerjaan. Mereka bertengkar hebat, Sari pergi semalam ke rumah teman. Aisyah sendirian, mempertanyakan, apakah perjuangan ini layak jika merusak cinta? Kembali, Sari meminta maaf, tapi tekanan masyarakat membuat mereka hati-hati. Aisyah mendapat ancaman isik, seseorang mengikuti mereka di jalan. Mereka pindah apartemen, tapi paranoia tumbuh. Aisyah mulai depresi, merasa semua pilihan salah. Mungkin aku harus putus, biar kamu aman, katanya pada Sari. Sari menangis, jangan. Kita sudah bayar mahal. Puncak kerugian, ibu Aisyah sakit, tapi keluarga larang Aisyah datang ke rumah sakit. Kamu bawa sial, kata ayah. Aisyah pergi diam-diam, tapi diusir di depan umum. Itu adalah pukulan terberat, kehilangan ibu secara emosional. Aisyah pulang, hancur, dan Sari memeluknya. Tapi di dalam, Aisyah tahu mereka harus buat keputusan besar. Dengan ibu sakit, Aisyah memutuskan untuk konfrontasi terakhir. Dia datang ke rumah keluarga, menuntut bicara. Ayah membuka pintu, wajahnya keras. Apalagi, tanyanya.
Aisyah cerita semuanya, penderitaan di gudang, kehilangan pekerjaan, ancaman. Ini karena kalian tolak aku apa adanya. Budi berdiri di belakang, diam tapi mata penuh penyesalan. Ibu, dari kamar, memanggil lemah, biarkan dia masuk. Untuk pertama kali, ada retak di dinding keluarga. Diskusi berlangsung panjang. Ayah tetap tegas, tapi ibu menceritakan keraguannya, aku takut apa kata tetangga. Aisyah menjelaskan, cinta aku bukan dosa, Bu. Ini bagian dari aku. Ayah pergi marah, tapi Budi berbisik, aku dukung Bak. Itu adalah momen titik. Aisyah sadar, perubahan butuh waktu. Kembali ke apartemen, Sari menunggu dengan kabar baik, dia dapat promosi, cukup untuk mereka pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih ramah. Aisyah setuju, mereka mulai rencana baru. Tapi lalu datang ujian terakhir, Sari mendapat tekanan dari keluarganya untuk menikah dengan pria. Sari tolak, tapi itu berarti putus hubungan dengan orang tuanya. Aku pilih kamu, kata Sari. Aisyah merasa bersalah, tapi juga bangga. Mereka pindah ke Yogyakarta, mulai hidup baru. Aisyah dapat kerja relance stabil, bergabung dengan Ngogt. Perlahan, luka sembuh, meski bekas tetap. Budi mulai hubungi secara rahasia, membawa kabar ibu yang mulai lunak. Ayah tetap keras, tapi Aisyah harap suatu hari berubah. Dalam perjalanan ini, Aisyah belajar bahwa cinta sejati datang dengan harga tinggi, kehilangan keluarga, pekerjaan, keamanan. Tapi juga membawa kebebasan dan kekuatan. Sari dan Aisyah tumbuh lebih kuat bersama, meski masyarakat masih menilai. Apakah benar bahwa keluarga harus selalu diutamakan di atas kebahagiaan pribadi, atau justru pilihan pribadi yang mendefinisikan kehidupan sejati?